Jadi rukun-rukunnya sholat itu ada 18 rukun. Rukun sama fardu itu beda. Beda fardu kifayah, beda fardu ain. Fardu beda dua, beda fardu ain, beda fardu kifayah. Perbedaan antara fardu ain dan fardu kifayah apa? Fardu kifayah seperti sholat jenazah. Dengan artian sholat jenazah itu yang dinamakan kifayah kalau seumpama di dalam satu desa tidak ada satu orang pun yang menyolati, itu dosa semua. Kalau misalkan di satu desa ada 80 orang, ada 80 orang yang menyolati jenazah hanya satu orang, maka dosa yang lain itu gugur. Beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain semuanya per orang wajib. Kalau tidak mengerjakan maka semuanya dosa. Jadi tong persetong orang mun fardu ain wajib ekalakoh. Mun fardu kifayah engak sholat jenazah. Saya sholat ringkas orang karo. Lah maka tuh sana selain keker nyaman fardu kifayah wajib hanya dilakukan satu orang dan dosa yang lain itu yang pertama itu niat. Apa yang dinamakan niat? Qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lihi, itu mengerjakan sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaannya. Ketika niat mau sholat Allahu Akbar, mau melafatkan Allahu Akbar sambil berniat di dalam hati bahwa sudah masuknya mau sholat, tentukan. Misalkan kalau fardiyah tentukan fardiyah zuhur, kalau ba'diyah sunat tentukan sholat ba'diyah di dalam hati. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya itu di dalam hati. Fa in kanatis sholatu fardhan wajaba niyatul fardiyati wa qasdu fi'liha wa ta'yinuha. Wajib menentukan sholatnya dan wajib niat fardiyah. Mon misalkan beda orang asolat aniat dalam ateh tapi tak nentuaki cek sholat duhur kun la niat asolat tak sah. Berupa apa? Contoh min subhin seperti sholat subuh, au zuhrin atau sholat zuhur, au kanati sholatu naflan atau sholatnya itu berupa sholat sunat dzata waqtin yang mempunyai waktu, karotibatin seperti sholat sunat rawatib. Apa sholat sunat rawatib? Qabliyah ba'diyah. Au dzata sababin atau sholat yang mempunyai sabab seperti istisqa. Apa? Minta hujan. Jadi sholat istisqa keng karena terus minta hujan, misalkan kemarau abid taktik bedaing. Akhirnya kaum Nabi Musa ada bu kan Nabi Musa katipon pon apa manabi ajunan ketotu aing ke pangeran. Akhirnya pernyokonan ben kaumah untuk minta hujan dengan cara sholat istisqa. Berarti saya kocak dzata sababin, sholat sandi sabab. Jadi sholat keng karena sabab minta petotu hujan. Yang nomor 2 di antara rukun-rukunnya sholat itu al-qiyam ma'al qudrah, berdiri bagi orang yang mampu. Dengan artian mun tak mampu tak wajib sholat mancing, mun tak bisa mancing sholat toju, mun tak bisa sholat toju sholat tedung, mun tak bisa sholat tedung mereng, mun tak bisa mereng ngangkui isyarat apa? Isyarat mata ti al-qiyamu ma'al qudrati. Mungkin seumpama nih capok butun seumpaman kayak tak bisa nasi mancing nyok dah ya asolat ada remah ban tak kok pahting ketika sujud pah terus lagi samampuna
nyamana dina al-qiyam al-qudrah, berdiri bagi orang yang mampu. Dengan artian mun tak mampu cek paksa tak rapat. Mun kiran bentak hosok misalkan bener capok butuh nih dia. Ketika aruku bener sujud tak kok tak bisa nah. Sehingga ben senyaman reh mireng. Salat mireng taidungan. Mangku isyarat mata. Jadi tak maksa dia tak maksa. Cuma mun sak bisa mancing. Fa in ajaza anil qiyam qa'ada kaifa sya'a taju. Tapi taju ndak remang wa qu'uduhu muftarishan afdal. Duduknya seseorang yang tidak mampu berdiri maka lebih utama itu duduk iftirash bukan tawarruk. Jadi ketika tidak mampu untuk berdiri maka lebih baik duduk. Lah duduknya bukan asal duduk. Duduknya seperti duduk sama seperti duduk di antara dua sujud. Itu duduk iftirash namanya. Wasalisu bantining senomor telo takbiratul ihram panika takbiratul ihram. Fayata'ayyanu 'alal qadir, fayata'ayyanu maka wajib 'alal qadir atas orang semampu bin nutqi kalaban ngucak biha dak kaya takbiratul ihram ayyakula dak kawatu ngucak Allahu akbar, lafaz Allahu akbar. Fala yasihu maka tak sah. Dia mah mengucap Ar-Rahmanu Akbar, bani Allahu Akbar. Lafaz Ar-Rahmanu Akbar. Wa nahuhu ban saumpamanya Ar-Rahmanu Akbar. Intinya ketika takbiratul ihram yang as-sah itu ketika mengucapkan Allahu Akbar. Misalkan nyama Asmaul Husna kan banyak. Berapa? 99. Ketiban menanti kaos bola lebih bagus nyamanya 99. Ingat Alexander Arnold pemain Liverpool 99. Takbiratul ihram yang diperbolehkan hanya lafaz Allahu Akbar. Maka tidak sah bagi seseorang yang ketika memulai takbiratul ihram dengan lafaz Ar-Rahmanu Akbar, itu tidak sah. Wa nahwu dan contoh semacam Ar-Rahmanu Akbar. Misalkan apa Asmaul Husna selain Ar-Rahman? Ar-Rahimu Akbar. Tak sah. Apalagi? Al-Ghafuru Akbar. Tak sah. Yang disahkan hanya Allahu Akbar. Paham? Wala yasihu ban tak sah fiha dalam ya takbiratul ihram apa taqdimul khabar, mengedepankan khabar alal mubtada atas mubtada. Maksudnya ada remah mengedepankan khabar atas mubtada. Susunannya Allahu tining Allah akbaruh panika semaha maharaja maha besar. Allahu akbar. Lah susunan mubtada Allahu tining Allah akbar. Arekan mubtada khabar. Maka tidak sah terbun musonib mengedepankan khabar, otomatis akbaruh diletakkan di awal. Kemudian Allahnya ada di belah. Berarti pengucapannya akbarullah. Itu tidak sah. Paham? Tidak sah. Misalkan takbiratul ihram akbarullah. Tak sah. Makanya tidak sah. Tidak sah mengedepankan khabar daripada mubtada. Kakaulihi ini seperti terbuna musannif apa? Akbarullah. Waman bantining orang ajazah tak mampu pasal yaman anin nutki dari ngucaki biha kalaban ya takbiratul ihram bil arabiyati kalaban bahasa Arab tarjama maka anerjemaah pasal yaman bi ayyi lughatin kalaban kak dima bahasa sya'a kasokan bahasa yaman
wala ya'dilu banta oleh akan te pasariaman anha dari takbiratul ihram ila dzikrin akhar, ka zikir akhar selain ajaza an nutqi, maka barang siapa yang tidak mampu untuk mengucapkan takbiratul ihram bil arabiyyati dengan bahasa Arab, maka tarjama bi ayyi lughatin sya'ah, maka dia diperbolehkan menerjemahkan dengan bahasa apapun sepahamnya orang tersebut. Misalkan saya bahasa Arab melarat, saya ngucap Allahu Akbar melarat, terjemah ngangkui bahasa Madura, misalkan orang awam cek sarana tak bisa anu bahasa Arab ya tak bisa. Nah, Allah semaharaja, Allah semaharaja, tapi melarat karena dina ki semak ben ulama, ki semak ben ustad, ki semak ben kiai. Melarat saya tak ngangkui bahasa Arab. Allahu Akbar. Tarape dina bi ayyi lughatin sya'ah, kak dima bahasa sya'ah kasokan pasiraman. Wala ya'dil anha ila dzikrin akhar, dan dilarang bagi orang menggantikan lafaz takbiratul ihram dengan zikir akhar, dengan zikir yang lain. Maksudnya apa? Lafaz takbir Allahu Akbar, ketika takbiratul ihram diganti dengan yang lain Allahu Akbar, apa misalkan Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, astaghfirullah, itu kan zikir. Subhanallah walhamdulillah, itu tidak boleh, dilarang, tidak boleh mengganti lafaz Allahu Akbar. Maka ketika takbir Allahu Akbar, ketika mau ruku Allahu Akbar, bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah, sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu menandakan bahwa Allah itu maha besar, segala-galanya itu milik Allah. Wajibu ban wajib karena niat tipe napa maaf bareng niat bihaitsu kalaban sakirana yu'addu ebitong ponafaya muqarana orfan edalem kebiasaan, orfan edalem kebiasaan, annahu sangkuna yaman mustahdharun, panikah dianggap hadir, mustahdharun lis sholat, tidak ke sholat. Jadi wajibu karnunia itu wajib apereng aki niat kalaban takbiratul ihram, apereng aki niat kalaban takbiratul ihram. Maksudnya dari mah ketika bean mengangkat kedua tangannya Allahu Akbar sambil niat ilm atena bahwa abad dia masuk waktu sholat, mustahdharun li sholat, Allahu Akbar. Sampai kok bingung, mon orang was-was reda mak bisa abid apa saya kau was-was tahu sangalak sama larat kadang pak bareng dek saya mak bareng ngecek yang lajir kalak lebiasan lah. Sepenting bean angkep annahu mustahdharun li sholat, bean merasa bahwa abad rela bedah ya juna Gusti Allah ngadep ke Gusti Allah hadir untuk sholat. Iya tahu sakalak biasa, tahu sakalak berat. Tapi wa Imam Nawawi, Imam Nawawi itu faktarul iktifa, hanya mengambil iktifa secukupnya dengan artian bil muqaranati al-urfiyah, dianggap yang itu secara uruf, secara kebiasaan. Bening ngalak si paling melarat kebiasaan tentang kerok dia anda mula masuk waktu apa jangan yang serius bihaitsu yu'addu urfan, sekiranya itu dihitung secara uruf bahwa dia mustahdharun di sholati, betul-betul hadir dalam keadaan fokus ketika mau sholat, hadir. Tak apa lafadznya dikeraskan cuma di dalam aten sambiannya Allah. Nah, tak harus bareng tadaan lafaz Allahu Akbar ya bareng aki niat tadaan saya dalam ateh. Kadang kan orang dia ya Allah niat kaula salat maulid fardhu sedapa dalam aten kita depa lagi baru mula depa fardhu ta'ala bar. Tak harus melarat mengajari melarat. Sepenting benar niat lematan niat kaula salat asar 4 rakaat fardhu karena Allah Ta'ala.
Wis lah tak usah kelar apa. Edinna wa yajibu bin nutqi. Arya. Faya ta'ayyanu 'alal qadir bin nutqi kalaban ngucap. Ketika takbiratul ihram rek ngucap Allahu akbar. Oca aki. Benih pah ketika benar takbir. Permana ada iya ban. Tak ngucap apa-apa, maten karo. Tak salah. Wajib ngucap Allahu akbar, wajib ngucap. Lematen sambil niat. Allahu akbar. Fokuslah bu anjir ya, sambil niat lematen. Ketika mengangkat tanah, Allah. Rakir-aki jadi tahu sare. Paham ya? Jadi berempat rukun salat. 12. Sepertama niat tempatnya. Nah, caranya berniat bersamaan dengan pekerjaannya, yaitu dengan takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri bagi orang yang kalau tidak bisa berdiri, maka duduk. Yang lebih utama duduk iftiros, beda dengan tawarruk. Duduk iftiros apa? Duduk di antara dua sujud. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram wajib mengucapkan apa hanya dalam hati? Wajib mengucapkan. Apakah boleh ketika takbiratul ihram mengedepankan khabar daripada mubtada? Tidak boleh. Kalau mengganti lafaz Allahu Akbar dengan Ar-Rahmanu Akbar boleh apa tidak? Tidak boleh. Kalau mengganti dengan zikir lain boleh apa tidak? Tidak boleh. Kemudian wajib membersamakan niat dengan takbiratul ihram.